Teori manajemen dan organisasi, perbedaan sistem fisik dan sistem prosedural. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Bapak Eka Patra. Disusun oleh kelompok 2 kelas 6L Manajemen yang beranggotakan Dania Rifdah, Lemi Ardias, Mizabur Rahma, Fikri Nurbudi, Rahman Fadli, dan Putri Aurelia. Selanjutnya, gambaran umum teori manajemen dan organisasi. Teori manajemen adalah kumpulan ide yang merekomendasikan aturan umum tentang cara mengelola organisasi atau bisnis. Teori manajemen membahas bagaimana supervisor menerapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan bagaimana mereka memotivasi karyawan untuk tampil pada kemampuan tertinggi mereka. Manajemen berkaitan erat dengan konsep organisasi. Organisasi-organisasi tanpa manajemen akan menjadi kacau, bahkan mungkin gulung tikar. Hal ini terbukti dengan jelas dalam situasi yang tidak normal seperti adanya bencana. Ketika organisasi sedang tidak teratur, maka manajemen sangat dibutuhkan untuk membenahi organisasi agar menjadi lebih baik. Dalam praktiknya, penerapan teori manajemen dapat dilihat ketika para pemimpin organisasi memotivasi karyawan mereka untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi pencapaian tujuan organisasi. Misalnya ketika para pemimpin organisasi mulai melakukan koordinasi dan pengawasan, maka pada saat itulah teori manajemen bekerja. Manfaat teori manajemen pada organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi. Yang kedua, meningkatkan objektivitas. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, pengambilan keputusan yang disederhanakan. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis teori manajemen. Teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Manajemen ilmiah, atau dalam bahasa Inggris disebut scientific management, pertama kali dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Dalam bukunya itu, Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa penulis seperti Stephen Robbins menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun lahirnya teori manajemen modern. Selanjutnya ada teori manajemen birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Teori manajemen birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber berisi 2 elemen penting, termasuk penataan organisasi ke dalam hierarki dan memiliki aturan yang jelas untuk membantu mengatur organisasi dan anggotanya. Max Weber merupakan seorang sosiolog Jerman yang menggambarkan teori untuk mengoperasikan organisasi secara efektif yang dikenal sebagai pendekatan manajemen birokrasi atau birokrasi Weberian. Menurut Max Weber, pendekatan manajemen birokrasi menekankan perlunya organisasi untuk beroperasi dengan cara yang rasional daripada mengikuti keinginan sewenang-wenang atau emosi dan niat yang tidak rasional dari pemilik dan manajemen. Kemudian ada teori manajemen administratif yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Henry Fayol menyatakan bahwa pengertian manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Kemudian ada teori hubungan manusia yang dikemukakan oleh Elton Mayo. Elton Mayo menyimpulkan bahwa produktivitas kerja tidak ditentukan oleh faktor cahaya dan besaran upah, melainkan oleh bagaimana organisasi memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melakukan human relation dalam organisasi. Kemudian, selanjutnya ada teori manajemen sistem. Menurut Davis, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Manajemen kontingensi yang dikemukakan oleh Fiedler. Model atau teori kontingensi Fiedler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Teori yang dikemukakan Fiedler pada tahun 1964 ini menyatakan bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi di mana mereka memimpin. Yang terakhir, ada teori X dan Y yang dikemukakan oleh McGregor. Teori X adalah model tradisional motivasi dan manajemen. Ini mempertimbangkan perilaku pesimistis dari manusia biasa, yang kurang ambisius dan pada dasarnya malas. Gaya manajemen otoriter diterapkan oleh manajemen di mana para manajer memonitor dan mengawasi setiap karyawan. Kemudian, teori Y
adalah pendekatan modern tentang motivasi yang dikemukakan oleh McGregor. Ini menggunakan gaya manajemen partisipatif dan mengasumsikan bahwa tenaga kerja diarahkan sendiri dan menikmati pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka pada pemenuhan tujuan organisasi. Teori manajemen sistem. Manajemen sistem menawarkan pendekatan alternatif untuk perencanaan dan manajemen organisasi. Teori manajemen sistem mengusulkan bahwa bisnis seperti tubuh manusia terdiri dari banyaknya komponen yang bekerja secara harmonis sehingga sistem yang lebih besar dapat berfungsi secara optimal. Menurut teori tersebut, keberhasilan suatu organisasi bergantung pada beberapa elemen kunci: sinergi, interdependensi, dan keterkaitan antara berbagai subsistem. Kemudian perbedaan sistem fisik dan sistem prosedural. Secara umum, suatu sistem terdiri atas struktur dan proses. Beberapa definisi dari sistem menyebutkan bahwa sistem terdiri atas struktur dan proses. Akan tetapi, beberapa definisi dari sistem hanya menyebutkan kumpulan dari struktur atau proses. Selanjutnya yaitu sistem fisik. Sistem fisik atau physical system adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat, misalnya sistem manajemen. Ciri utama yang membedakan sistem fisik dengan sistem prosedural yaitu pada sistem fisik, strukturnya lebih dominan dibandingkan prosesnya. Selanjutnya yaitu sistem prosedural. Sistem prosedural adalah sistem yang prosesnya lebih dominan dari strukturnya, di mana prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan agar memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur dapat berupa rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan, dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.